Mbak Dila menanggapi banyak yang nyinyir ya netizen tentang biaya perobatan ini, Mbak Dila sendiri seperti apa sih Mbak? Kalau itu sih sebenarnya ya doain aja observasinya, karena dokter juga masih dibilangin observasi, sampai tadi pagi juga dibilangin semuanya more better, udah nggak ngerasain pusing, udah enggak, tensinya maksudnya bilangin apa sih, daya apa sih namanya yang itu tensi darah ya, tensinya stabil. Tadi kita baru ngecek, ini baru turun dari Mas Bukti, semuanya udah bagus, tinggal observasi dokter aja sih gitu, karena masih belum, katanya masih riskan karena memorinya ini yang masih belum stabil. Kalau ditanya dia pindah ke ruangan tanpa pantauan dari dokter-dokter gitu. Udah bisa apa sih Mbak Dila? Apa? Yang paling menonjol udah bisa apa dari udah bisa menghibur Mbak. Oh iya benar. Dari awal, ya, sebenarnya Masya Allah sih dari awal itu dia sampai detik ini Mas Bukti cuma, kalau saya ingat di jam berapa Bun? Jam 9 apa 9 pagi. Pasti ingatnya cuma, oh, I must go. Oh, one walking. Dia bilang gitu, so itu yang pikiran dia udah nggak sabar gitu. Kadang suka, aku bilang kenapa? Enggak, aku nih ada kerjaan loh Bun hari ini gini-gini, padahal otaknya dia intinya kerjaan, karena dia mikirnya Karena dia workaholic juga kan. workaholic, jadinya itu yang dipikirin ya sih sebenarnya gitu. Tapi masih mengingat tanggal 28 nggak sih? Apa? Masih mengingat tanggal 28 itu? Ya dia nggak mau sebenarnya disebut tanggal 28 karena dia tahu setiap 28 itu hari happy dia, momen dia, jadi dia berharapnya nggak hilang gitu. Nanti insya Allah aku udah punya mikirin lah, kalau dia bisa pindah kamar, pengen buat sesuatu yang bikin dia happy gitu. Mbak Dila, itu masih cukup sulit nggak sih memberikan memori ketika harus mengenali anak-anak kita saat itu? Enggak lah, enggak, kalau itu sih enggak. Aku ya masih seorang ibu kayak, oh ternyata dia nggak ingat, dia lagi flow-nya ke masa lalu gitu. Masa lalu maksudnya dia dimikirin masa kecil dia, lagi banyak cerita tentang mamanya, tentang papanya, terus tentang adik-adiknya, main dia, terus nama-nama yang aku baru kenal gitu-gitu. Ya enggak juga sih, ya alhamdulillah dia udah hari keberapa? Tiba-tiba hari kelima apa ya, dia udah nyebut anaknya, anakku di mana, dia ngapain gitu. Hari baru kemarin dokter baru bolehin, bawa anak ya sini nggak apa-apa. Iya nanyain terus, udah mulai Daphne di mana, kakak di apa, Abel di mana, terus yang ketiga juga disebut-sebut gitu sih. Mbak Dila menanggapi banyak yang nyinyir ya netizen tentang biaya perobatan ini, Mbak Dila sendiri seperti apa sih Mbak? Kalau itu sih sebenarnya aku nggak peduli ngomongin hal itu, saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi nih momen-momen indah banget buat aku, Mas Bukti udah bisa udah bisa nginget anaknya, jadi aku mau fokus hal itu, dan kayak bisa dibilangin nggak peduli sama ngomongan yang lain, aku fokus sama diri aku sama keluarga aku. Tapi khawatir soal membutakan dana nggak sih Mbak? Ya lah, insya Allah ada jalannya, dan alhamdulillah sampai detik ini Tuhan itu ada, pokoknya Tuhan itu ada dari awal sampai terakhir ini. Masya Allah deh, pokoknya banyak orang yang ngebantu karena Mas Bukti itu baik, dan aku berharap ya semuanya yang orang yang telah membantu Mas Bukti, semuanya ya yang benar-benar nggak mau disebut namanya, aku doain semua barokah, pokoknya hidupnya penuhin keberkahan, amin gitu sampai detik ini insya Allah. Dana 1 miliar per hari itu kabar beda tuh bener nggak sih? Oh kalau itu saya nggak tahu deh, saya nggak pernah nyebut itu satu apa itu, cuma Kita nggak pernah menyebut angka. nggak pernah nyebut angka gitu, karena sampai detik ini pun rumah sakit kan saya nggak tahu di mana, tapi kita nggak pernah nyebut hal itu sih gitu. Kita nggak pernah ada statement untuk berapa nilainya, karena sampai saat ini juga belum ada nilai yang bisa diberikan dari rumah sakit kepada kami. Tapi Ya realitinya belum, karena Mas Bukti masih observasi terus, perawatan terus gitu, karena memang masih panjang realitinya. Mas Bukti itu ya kalau ditanyain berapa lama dok, ya kalau walaupun Mas Bukti more better here gitu, tapi dia misalnya dia masih 20 hari ke depan kata dokter sih gitu ya. Mbak Dila benar nggak sih sempat melelang sebuah jam, sebuah cincin dan tas, sempat melelang kemarin? Kalau itu kan nggak perlu saya umbar-umbar lah, kan kalian nggak ada yang tahu juga ya semuanya, pokoknya yang nonton ini nggak ada yang tahu juga apa yang udah kami lakukan. Intinya apa yang udah saya jual, apa yang saya udah saya usahakan gitu loh, nggak usah dihapus ya. Intinya kalian nggak tahu apa yang kita usahakan mati-matian sampai apa yang saya sebutkan gitu. Jadi
udah kami lakukan yang terbaik mungkin, ya itulah makanya sampai detik ini. Tapi ternyata nggak perlu saya sebutkan juga, banyak orang yang membantu juga Mas Bekti gitu, tanpa sepengetahuan saya juga gitu. Dan apa dari teman-teman udah banyak ya? Satu ini rumah sakit. Tolong. Berapa banyak aset barang yang dibawa sama Ya, kan saya ngomong, saya nggak bakal mau kasih tahu berapa banyak. Intinya kita udah usahain apapun yang terbaik buat Mas Bekti. Jadi ya udah ada beberapa gitu aja. Kalau orang bener sih pasti ngejawabnya, Mbak Dila nggak usah segitunya untuk di publikasiin gitu ya. Ternyata saya ya udahlah saya berusaha untuk fokus sama diri saya sendiri, sama keluarga saya sendiri, sama anak-anak gitu aja. Adila, ada- dari teman-teman udah banyak yang masuk kan ya? Ada yang dimasukin ke rumah sakit atau belum? Nggak Apa tahu ya. nggak maksudnya? Sumbangan dari teman-teman kan udah banyak yang masuk artinya kan? Artinya udah ada yang masukin ke rumah sakit atau? Saya belum tahu ya, kita nggak bahas itu dulu sih, karena memang belum sampai sedetil itu sih. Kita kemarin tuh cuma ngebahas pokoknya Mas Bekti ini udah better, terus kita masih malah kita masih berusaha macam-macam ya Bu, kita masih bergerak. Maksudnya kalau yang udah masuk ke rumah sakit atau ke rekening itu sih nanti bakalan ada manajemen yang kan karena kita nggak sendiri Mbak, gitu kan. Oh, artinya rekeningnya ke manajemen bukan ke manajemen langsung. ya ke Mbak Dila, cuma maksudnya kan kita ini kan buat pembayaran gitu lah, ini buat pembayaran. Kita nggak bisa nge-share dulu, itu yang pasti. Insya Allah semua dilakukan buat yang terbaik buat Mas Bekti gitu. Amin. Entah berapa nilai yang terkumpul, entah berapa aset yang terjual, entah berapa besar perjuangan yang Mbak Dila, itu menjadi rahasia kami, karena cuma juga kalau diumbar kan hidup itu pasti ada pro dan kontra. Betul. Kan? Gitu. Kadang kita melakukan hal ini tetap akan ada kontranya. Jadi semoga kontranya itu menjadi berkah buat Dila dan Bekti sekeluarga itu aja. Adila, ada permintaan nggak sih dari Kak Bekti, kan sekarang komunikasinya